Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sistem produksi yang beranggotakan Eri Varial Yuhri, Sidik Slamet, Aulia Rahman, dan Edi Prasetyo. Di sini kita ingin menjelaskan waste yang terjadi di UMKM DOM Industri, yaitu produk tas serta penyebab terjadinya waste dan juga usulan perbaikan. Baiklah, di sini saya Edi Prasetyo dengan NIM 2018012113113 ingin menjelaskan tentang identifikasi waste yang terjadi pada produksi tas di UMKM DOM Industri yang berada di Bantul, Yogyakarta. Waste yang terjadi pada produksi tas di UMKM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, excessive transportation atau biasa yang disebut dengan transportasi atau pemindahan barang yang berlebihan. Jarak angkut antara dua lokasi produksi cukup jauh sehingga menimbulkan waktu tunggu yang lama untuk melanjutkan satu proses ke proses yang lainnya pada dua lokasi yang berbeda. Yang kedua adalah waiting atau menunggu. Menunggu barang siap jahit dari lokasi produksi satu ke lokasi kedua dan sebaliknya. Menunggu tas jadi dikirim ke lokasi produksi satu untuk dikemas. Adanya waktu proses cycle time yang cukup lama pada proses jahit dan proses pemotongan kain. Hal ini mengidentifikasikan adanya waktu-waktu yang terbuang saat proses yang semestinya bisa dieliminasi. Yang ketiga adalah waste inappropriate processing, yaitu proses yang tidak tepat. Adanya rework di antara proses kontrol akhir dan setrika. Tas yang tidak lolos seleksi dalam proses kontrol akhir akan mengalami rework sebagai langkah perbaikan. Yang keempat adalah unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu. Operator pada proses pemotongan kain dan jahit sering meninggalkan sejenak pekerjaannya atau melakukan gerakan yang tidak perlu dilakukan untuk melepas lelah atau kelelahan kerja. Yang kelima adalah defect atau cacat. Defect dari proses produksi yaitu hasil pemotongan tidak sesuai dengan ukuran, sehingga mengakibatkan proses jahit tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam adalah unnecessary inventory atau persediaan yang berlebihan atau tidak perlu. Akibat adanya overproduction, maka secara otomatis akan muncul inventory yang tidak dibutuhkan. Akibatnya, gudang barang jadi tidak pernah kosong dan inventory tersebut akan menumpuk hingga kantor yang awalnya tidak dialokasikan sebagai gudang harus menampung bahan mentah karena gudang sudah cukup penuh. Dan yang terakhir adalah overproduction atau produksi yang berlebihan. Kelebihan jumlah barang yang diproduksi ditandai dengan perbandingan jumlah net requirement dengan output produksi yang kurang seimbang. Jumlah hasil yaitu output produksi yang cenderung lebih banyak dari jumlah kebutuhan. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Aulia Rahman, NIM 2018-012126, akan menjelaskan tentang timbulnya penyebab waste. Penyebab waste yang terjadi di produk tas lempang. Yang pertama, waste excessive transportation. Akar penyebabnya adalah adanya pemisahan
lokasi produksi yang berjarak kurang lebih 4 km. 2. Whiting. Akar penyebabnya sering terjadi kerusakan mesin, keterbatasan luas area produksi satu sama lain, kapabilitas mesin berkurang. Yang ketiga, inappropriate processing. Fokus kerja operator berkurang atau bising dan posisi kurang ergonomis. Yang keempat, defect. Fokus kerja operator berkurang atau bising dan posisi kurang ergonomis. Kapabilitas mesin berkurang atau sering macet. Yang kelima, overproduction. Metode forecast kurang menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang keenam, unnecessary inventory. Banyak produk yang belum terjual sehingga gudang semakin sempit. Metode forecast kurang menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang ketujuh, unnecessary motion. Akar penyebabnya yaitu fokus kerja operator berkurang atau bising dan posisi kurang ergonomis. Ada pula penyebab yang lainnya. Untuk jenis pemborosan atau waste. Penyebabnya, jenis pemborosan, sumber pemborosan stasiun kerja pola, penanggung jawab, yaitu operator pola dan potong, waktu yang terjadi pada setiap ganti komponen untuk di pola. Penyebabnya yaitu area tempat pekerjaan sempit. Yang kedua, jenis pemborosan, sumber pemborosan pada stasiun kerja potong, penanggung jawabnya yaitu operator mesin potong, waktu yang terjadi perpindahan proses dari stasiun kerja potong ke stasiun kerja obras. Penyebabnya yaitu jumlah operator hanya 2 orang yang sama untuk mesin obras hingga mesin jahit. Yang ketiga, sumber pemborosannya, stasiun kerja potong, penanggung jawabnya operator mesin potong, waktu yang terjadi pada saat selesai melakukan proses potong. Penyebabnya yaitu area tempat pekerjaan sempit. Yang keempat, sumber pemborosan pada stasiun kerja obras dan overdeck. Penanggung jawabnya yaitu operator mesin obras dan overdeck. Waktu yang terjadi yaitu pada selama proses di stasiun kerja obras dan overdeck berlangsung. Penyebabnya yaitu prosedur kerja obras dan overdeck yang kurang baik. Yang kelima, stasiun kerja potong obras, overdeck, rantai dan jahit. Penanggung jawabnya yaitu operator mesin potong obras, overdeck, rantai dan jahit. Waktu yang terjadi selama proses di stasiun kerja potong obras, overdeck, rantai dan jahit berlangsung. Penyebabnya yaitu peralatan kerja kurang. Yang keenam, stasiun kerja finishing, operator finishing, yaitu sebagai penanggung jawabnya. Waktu yang terjadi yaitu saat proses kerja berlangsung dan ada bahan yang harus di rework. Penyebabnya yaitu tidak ada prosedur standar rework dan reject. Sekian dari saya, terima kasih. Salam dan bahagia. Saya Eri Fahrial Yuhri dari kelas C NIM 2018-012131. Di sini saya akan menjelaskan usulan rekomendasi perbaikan produksi tas limpang di UMKM Dom Industri. Yang pertama yaitu kegiatan maintenance. Rekomendasi kegiatan maintenance ini ditujukan untuk waste whiting, inappropriate processing, dan defect. Nah, selama ini perusahaan mengalami masalah yaitu mesin bordir yang rusak. Kegiatan routine maintenance yang dapat dilakukan adalah seperti pembersihan mesin, pengecekan kaitan benang, dan pelumasan. Selanjutnya ada penambahan fasilitas kerja yang ditujukan pada waste and necessary motion yang harus mendapat perhatian lebih. Nah, sesuai dengan kondisi di lapangan bahwa operator yang bertugas mengawasi jalannya mesin bordir, sedangkan pada bagian bawah mesin bordir terdapat area yang dapat dijadikan pijakan kaki saat operator bekerja. Selain adanya tambahan kursi, operator bordir harusnya menggunakan alat pelindung diri. Nah, selanjutnya ada layout lantai produksi. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan selanjutnya adalah layout
yaitu memindahkan area produksi 2 pada area produksi 1 dengan mendirikan bangunan lantai 2, serta menjadikan keseluruhan proses produksi pada masing-masing area. Nah, kemudian ada penerapan forecasting. Ada 2 metode, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif yaitu metode keputusan manajemen lebih tepat untuk diterapkan dengan diskusi seluruh elemen perusahaan. Yang kedua, secara kuantitatif yaitu dengan perhitungan. Forecast dengan metode lainnya yaitu moving average dan single exponential smoothing. Sekian.